88,4 FM Global Radio, your favorite music station. Halo Global People, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di School Batch keempat dengan tema Let's Be a Good Speaker. Senang sekali, aku Aisyah Latiba sudah kembali lagi menyapa karena terakhir ketemu waktu itu di School Batch pertama ngobrolin seputar gimana sih caranya menjadi penyiar radio yang baik dan benar. Kalau ngomongin narasumber kita yang satu ini udah nggak perlu ditanya lagi lah. Kalau sering ngeliat di TV-TV setiap siang gitu udah nggak asing lihat muka yang satu ini. News anchor andalan kita berangkat dari seorang jurnalis. Nanti kita kulik ya informasi yang lebih lanjut. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tommy Cokro. Lah ini nih gue penasaran banget. Di event kali ini, di batch keempat School Let's Be a Good Speaker, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut mengenai ya Global People yang pengen membahas lebih dalam mengenai gimana sih eye contact yang baik, gimana caranya ngilangin nervous, terus juga breathing exercise ketika kita lagi berpresentasi atau bahkan simpelnya berkomunikasi. Ya, kalau gitu langsung aja kita undang narasumber kita, Tommy Cokro. Halo, selamat sore. Halo Aisyah. Hai, apa kabarnya Tommy? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat Aisyah. Alhamdulillah sehat. Thank you Aisyah dan juga halo untuk semua Global People. Thank you for having me here. Dan juga thank you dengan adanya school ini, kami dari Speakul Indonesia bisa sharing soal public speaking ke teman-teman semua yang hadir saat ini. Jadi memang sih seperti dikatakan tadi, confidence menjadi salah satu yang selalu dibicarakan backbone-nya seorang public speaker. Apalagi ketika kita sudah kehilangan yang namanya confidence, ujung-ujungnya akhirnya berdampak pada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Nervous yang berlebihan, kemudian gugup, kadang-kadang ngobrol juga jadi nggak ada kejelasannya. Makanya hal-hal ini, coba nih siapa tahu dalam paparan ini bisa membantu teman-teman semua yang hadir saat ini. Oke, mungkin langsung aja dibuka aja dari sisi presentasinya ya. Untuk teman-teman dari tim bisa tolong dibantu untuk dikasih lihat. Nah nih, judulnya adalah percaya diri dengan public speaking. Confidence sendiri menjadi salah satu item yang memang kami angkat untuk menjadi judul di sini dan mudah-mudahan ini bisa berkenan untuk semuanya. Kita langsung buka ke slide berikutnya. Jadi ada beberapa hal yang kami kumpulkan nih dari orang-orang yang pernah kami ajak bicara, apalagi yang ingin tahu apa aja sih tantangan utama ketika harus berbicara depan orang atau dengan lawan bicaranya. Ternyata salah satunya adalah less confident, kurangnya percaya diri. Kemudian nervous. Ketiga adalah fear of eye contact. Jadi sulit untuk menatap mata lawan bicara atau orang lain. Kemudian easily distracted, gampang untuk tidak fokus. Jadi kalau hilang fokus, akhirnya kemana-mana obrolannya. Kemudian bad communication style. Ini bagi orang-orang yang memang belum cukup berlatih untuk bisa bicara lancar, bertutur, ataupun bercerita. Kemudian lack of time management. Ini kurangnya orang yang mengerti akan pentingnya durasi dalam berbicara. Kemudian berikutnya adalah lack of preparation. Bagaimana pentingnya sebuah persiapan tampaknya juga dilupakan oleh sejumlah orang sehingga akhirnya ujung-ujungnya mereka tidak sanggup untuk bercerita banyak dengan apa yang ingin disampaikan. Oke, ke berikutnya. Nah, jadi ada 3 hal pertama yang ingin kami angkat, yaitu soal credible, convincing, dan reliable. 3 hal ini menjadi salah satu poin penting yang harus dimiliki oleh seluruh public speaker. Credible, artinya adalah kalau bahasa Indonesianya pakai K tuh, credible. Orang yang credible adalah orang-orang yang memang sudah dinilai mampu untuk bercerita sesuai dengan konteksnya. Jadi jangan sampai kita berbicara sesuatu yang memang tidak kita kuasai. Convincing itu adalah meyakinkan. Jadi orang-orang yang diajak bicara pun paham dan juga percaya apa yang diungkapkan oleh si pembicara. Dan terakhir adalah reliable, dapat dipercaya. Jangan sampai kita mengarang, jangan sampai kita berbohong. Pokoknya kalau memang tidak tahu, ya jangan sampai kita mencari jawaban itu dengan mengada-ngada. Jadi 3 hal ini penting banget, credible, convincing, dan reliable. Nah, tadi kan di awal kita bicara soal tantangan-tantangan yang dikumpulkan oleh tim Speakul nih, khususnya masalah-masalah yang biasanya dihadapi, dan salah satunya selain confidence adalah nervous. Nervous nih adalah sesuatu yang memang
merupakan lanjutan dari confidence yang hilang atau percaya diri yang hilang. Nah, tapi apakah ini merupakan sebuah masalah yang harus dihilangkan? Nah, kami percaya bahwa nervous ini sesuatu yang jangan sampai hilang. Kenapa? Karena umumnya nervous ini justru membuat kita atau membuat pembicara berusaha lebih baik gitu. Orang kalau sudah kehilangan nervous, ujung-ujungnya nganggap enteng, nggak mau riset, terus tidak peduli dengan lawan bicaranya. Nah, yuk kita masuk di slide berikutnya. Apa aja sih cara menghandle atau mengendalikan nervous? Ada 4 di sini. Pertama, breathing exercise. Di sini adalah latihan napas. Caranya gimana sih? Nah, cara yang paling mudah dengan duduk, misalnya kita tutup hidung, lubang hidung kanan, kita tarik di lubang hidung kiri. Kemudian kita buang, kita buka di lubang hidung kanan. Nah, kalau udah napas menjadi pendek, otak pun berpikir sangat pendek. Dan akhirnya kita jadi gelagapan, gugup atau kata lainnya ya. Kemudian juga akhirnya hilang, ngeblank. Dan latihan napas ini sangat membantu banget kalau kita lakukan sebelum kewajiban kita untuk bercerita atau berbicara. Kemudian stretching. Stretching ini mudah banget. Ini dilakukan setiap pagi bangun tidur. Kita bangun duduk dari tempat tidur kita tarik aja nih kuping kita ke kanan misalnya sampai terasa di sini nih. Di otot leher sebelah kiri misalnya. Tarik napas panjang, buang napas kemudian dalam-dalam, kemudian tarik lagi di satunya. Tarik sambil terasa ketarik nih otot di sebelah kanan. Tarik napas panjang, buang lagi gitu ya. Kemudian seperti ini. Pokoknya semua sampai kita relaksasi, kita tarik bahunya, badan tetap lurus. Kemudian satu lagi, lakukan seperti ini. Pokoknya sampai kita merasa rileks dan dilakukan lagi jangan di depan orang. Orang juga bingung kita kayak mengasih pelatihan stretching gitu. Padahal kita lakukan di belakang panggung ataupun di ruangannya masing-masing atau di kamarnya masing-masing. Pokoknya kita lakukan stretching seperti umumnya kita sebelum olahraga berat. Pemanasannya kayak gimana? Nah, kayak gitu tuh. Nah, kemudian ketiga adalah lion face atau bahasa Indonesia muka singa. Kenapa muka singa? Maksudnya muka singa kalau lagi mengaum. Caranya gimana? Ucapkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O dengan membuka mulut selebar mungkin kayak singa gitu. Cobain aja ya. A, I, U, E, O gitu ya. Nah, keempat adalah observe. Ini yang paling penting dan sangat sering dilupakan oleh para pembicara. Apa sih observe? Kalau bahasa Indonesia observasi gitu kan. Nah, kenapa penting? Nah, ini adalah ketika kita lakukan sebelum kewajiban kita berbicara. Sering banget nervous itu terjadi ketika kita melihat orang begitu banyaknya. Melihat ukuran ruangan atau interior ruangan yang begitu asing di mata kita. Akhirnya kita nervous karena mata kita pun sudah asing dengan suasananya. Kadang-kadang dinginnya AC pun bisa kerasa mempengaruhi performance kita karena begitu dingin misalnya badan sudah asing dengan AC-nya. Nah, lakukan sebelum kita datang ke sebuah acara, misalnya kita observe tuh, kita masuk ruangannya, lihat dari ujung kiri atas sampai ujung kanan bawah ruangan, sehingga mata merekam semua keadaan sekeliling di ruangan tersebut, sehingga mata kita pun sudah biasa. Jadi informasi yang ditransfer dari dari mata ke otak pun akan membuat kita lebih rileks dan lebih biasa. Tentunya terima kasih banyak Tommy Cokro, sekali lagi terima kasih banyak untuk tim Global People juga. Semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ketika pandeminya sudah usai dan semuanya sudah membaik ya. Kalau gitu sekarang waktunya Aisha Latifah pamit undur suara, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Tommy, sampai jumpa. Dan tentunya untuk Global People semua hadiah dan informasi selanjutnya bisa dilihat di Instagram 884 Global Radio. Sekarang waktunya Aisyah pamit undur suara dan sampai jumpa di school berikutnya. Bye-bye.